Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Oke, kali ini kita mau bahas mengenai gas melon. Gas melon ini adalah satu fenomena yang terjadi beberapa hari kemarin, ya, karena adanya antrian panjang dan dianggap sebuah kelangkaan. Ya, pada dasarnya sih ya, kita ini perlu tahu bahwa sebenarnya nggak ada kelangkaan soal gas, gitu. Tapi yang terjadi adalah ini ada sebuah keputusan yang kita udah tahu bahwa ini nggak benar sebenarnya, gitu loh. Walaupun keputusan yang dikeluarkan oleh Bahlil, ya, selaku menteri ini, dia mengatakan sebagai sebuah rencana yang mudah dibicarakan, ya, dari tahun 2023. Kemudian ini demi penertiban, gitu loh. Tapi balik lagi nih, tapi Bahlil ini harus belajar, ya. Nggak tahu sih gimana ya ngomongin Bahlil ini, jadi saya bingung gitu. Apalagi kemarin soal apa namanya, detail doktornya dia gitu kan, dan apa namanya, disertasinya gitu yang akhirnya cabut katanya, ya. Ini menyebabkan kita harusnya berpikir bahwa Bahlil ini memang pada saat ini untuk mengambil sebuah keputusan, dia bukanlah sosok yang baik. Kenapa seperti itu? Karena keputusan dia untuk tidak memberikan ruang pada pengecer mendapatkan apa namanya, gas, ya. Ini adalah sebuah keputusan fatal dan salah. Oke, dengan niat baik untuk melakukan penertiban, ya kan, supaya katanya masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah lagi. Ya, tapi itu nggak selaras dengan apa yang harusnya sebuah kebijakan itu, ya, diputuskan kemudian ditetapkan agar bisa diterima oleh masyarakat. Justru yang terjadi kita melihat nih bahwa adanya, ya, antrian panjang dari warga yang sekarang ini, ya, udah zaman canggih, zaman digital. Masih kita bisa melihat itu tuh antrian panjang. Bahlil. Aduh, gini kalau udah ngomongin Bahlil saya nggak habis pikir pokoknya sama dia. Kok bisa bikin keputusan kayak gitu? Terlebih lagi saat mulai viral pemberitaan ini, ada statement dari jubir istana yang katanya, oh, keputusan itu udah sesuai dan didukung oleh istana. Kenapa saya bilang Karena mungkin kurang dari 24 jam, ya, keputusan lain keluar, pemberitaan lain keluar, adanya Prabowo memberikan instruksi melalui dashboard, ya, untuk apa namanya, Bahlil membatalkan itu dan memberikan izin dari agen ke pengecer. Aduh, Bahlil. Tadinya udah tenang-tenang kok dibikin seperti ini. Ada apa? Gitu. Bahkan Dasko sendiri dalam pernyataannya mengatakan bahwa Prabowo selaku presiden ini nggak tahu, gitu. Itu bukan instruksi Prabowo untuk memberikan batasan kepada pengecer. Ini otaknya di mana jadi menteri, gitu loh. Ya. Kok maksud saya gini loh. Kenapa saya bilang otaknya di mana? Keputusan menteri itu, ya, harusnya dikonsultasikan, didiskusikan oleh presiden. Malah Bahlil bilang, jangan apa-apa ke presiden, jangan apa-apa ke presiden. Aduh kau, si pintar ini, ya, jangan apa-apa ke presiden. Terus mau kemana? Ke wapres, ke mantan presiden, gitu. Gitu loh. Ini Bahlil ini menghargai Prabowo sebagai apa? Gitu.
Dan Bahlil melaporkan kegiatannya dia ini ke presiden, ke mantan presiden gitu. Kemana? Bahlil. Aduh, inilah kalau misalkan menurut saya ya, kalau orang diberikan jabatan tapi belum punya proven track record ya kan. Ya, begini jadinya. Habis itu ya, dia akan dipanggil sama Prabowo, sama presiden. Ya akhirnya apa dibatalkan? Gitu loh. Gimana coba pola pikirnya? Ngengesan lah apa? Jangan apa-apa ke presiden, jangan apa-apa ke presiden. Nanti menteri nggak dianggap nggak ada kerjaan. Yeay, sekalinya kerja salah. Ampun. Bahlil. Oke, jadi gini ya. Kalau menurut saya, Bahlil ini kan udah kena amuk juga tuh. Ada video dia kena amuk tuh sama salah seorang warga gitu loh. Ya, dengan mengatakan ini juga buat rakyat, buat warga begini. Tapi esensinya ya dampak keputusan Bahlil itu sampai itu orang bilang anak saya tuh mau lapar mau makan nggak ada gas apa mau dijawab saya beli aja beli lebih mahal Pak Bahlil. Aduh, Bahlil. Aduh, udah mandi belum sih? Iya nih, orang-orang ini udah pada mandi belum? Saya gini ya, saya prihatin justru dengan Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo kayak nggak dianggap sama Bahlil ini. Kok bisa gitu loh? Kebijakan menteri ini tidak diketahui oleh presiden. Ini berdasarkan apa yang diberitakan loh. Karena Sufmi Dasko bilang bahwa Prabowo itu nggak memberikan instruksi itu. Ya kan? Ini Bahlil bertindak sendiri nih. Berarti pakai gigi mundur nih gitu. Ya kan? Lucu nggak sih ini Bahlil ini? Karena balik lagi, kita tidak bermasalah secara personal. Saya tidak mau mengkritisi fisik gitu. Tapi yang saya kritisi adalah kebijakan dia, posisi dia sebagai menteri. Kalau dia bukan menteri atau pembuat kebijakan, ya nggak usah dikritisi, ngapain biarinin aja kan gitu. Tapi apa yang dilakukan ini kan fatal. Sampai akhirnya kita bisa lihat ada yang meninggal dunia. Gitu loh. Ini imbas dampak dari keputusan Bahlil. Dosa ini gitu loh. Dampak yang dia lakukan ini kan berarti bukan cuma menyengsarakan tapi mengakibatkan korban jiwa. Gitu. Mau dibilang istilahnya kita tidak akan mengira gitu, tapi dampaknya seperti itu. Orang mengantri panjang berjam-jam. Ada lagi potongan video di mana adanya kendaraan bermuatan gas melon ini di sebuah pangkalan agen. Tapi ketika masyarakat mau membeli, sang pemilik malah bilang ini udah diorder, udah dibeli. Ini bagaimana tuh Bahlil? Itu dampak keputusan lu tuh Bahlil. Ya, jadi berpikir dan bertindak secara bijaksana lah. Sebelum mengeluarkan sebuah keputusan, ada baiknya dipertimbangkan dengan baik dampak positif dan negatifnya. Jangan sampai terkesan jadi ugal-ugalan. Nggak bener lu Bahlil. Ya, kalian nih menteri ini yang kayak begini modelnya, ini kayak jatuhnya kayak menghina warga, menghina rakyat. Seenak-enak udah gitu loh. Nggak mikir bahwa dampaknya itu akan jauh lebih besar, merugikan. Ya kan? Masa istilahnya ini bukan jadi satu fenomena nasional, pemberitaan nasional. Jika memang di awalnya
memang diasumsikan ada kelangkaan, ya mungkin pasti ada problem yang lebih besar lagi. Tapi ini kan bukan kelangkaan, ini hanyalah dampak dari sebuah keputusan bodoh, gitu. Siapa yang berani benarkan keputusan itu coba? Jubir dari istana sendiri yang tadinya bilang bahwa sudah istana mendukung gitu, ternyata direvisi. Berani masih bilang istilahnya istana mendukung hal tersebut. Bodoh juga jubirnya kalau begitu. Ya gak sih? Ini bener-bener Bahlil ini penuh kontroversial. Saya belum bisa bilang ya, selama Bahlil menjadi menteri ya, belum ada pemberitaan yang masuk ke saya ataupun yang saya baca tentang prestasinya dia gitu sebagai seorang menteri ya. Kalaupun ada, coba tolong informasikan di kolom komentar gitu. Karena biar saya tahu gitu bahwa oh seorang Bahlil itu ada juga loh sebagai menteri prestasi gitu. Tapi kan selama ini kan kagak ada tuh. Belum saya baca itu. Ya. Kalaupun ya ada ya tolong kirimkan ke saya biar saya tahu. Ya. Oke lah. Capek saya kalau ngomongin soal Bahlil. Ya. Nanti kita akan bahas lagi topik-topik yang menarik lainnya. Bahlil, ini semua yang orang-orang yang mengambil dan mendukung keputusan Bahlil itu udah mandi belum?